Terima Recording kasih. in progress. Selamat siang Bapak Ibu, selamat bergabung di kelas Pasti Paham Investasi dengan kami, CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Di hari ini kita akan belajar bareng-bareng dan saya tidak sendiri, ditemani oleh rekan saya dengan Mas Kevin dari tim riset CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Perkenalkan juga nama saya Idil Adhar dari tim platform digital bisnis CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Kali ini kita akan membahas dua topik. Yang pertama tentang basic investasi dan yang kedua tentang platform tentunya di CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Oke, saya sapa Bapak Ibu yang sudah hadir di sini di live Facebook mungkin dan Bapak Ibu yang sudah hadir di webinar di Zoom. Selamat siang, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah join tepat waktu. Mungkin Bapak Ibu yang sedang istirahat atau sedang bekerja ya, tapi tidak mengurangi semangat untuk bergabung di kelas edukasi siang hari ini. Baik, tanpa basa-basi, saya langsung serahkan ke sesi pertama dari Mas Kevin. Silakan Mas Kevin di take over, Mas. Oke, thank you Mas Idil Adhar, atau saya biasanya bicara ngomongnya Bro Idil. Thank you ya. Selamat siang teman-teman. Gimana nih keadaannya habis makan siang? Tentunya pasti badan terasa tiba-tiba kok mengantuk gitu ya. Ya, apalagi teman-teman yang sedang lagi ngopi-ngopi ya, jam-jam segini habis makan, terus habis itu jeda sebentar ya kan. Terus habis itu akhirnya teman-teman bisa minum kopi juga untuk merefresh ya supaya tidak ngantuk. Nah teman-teman, kita mau bahas apa? Kita bicara di kelas umum. Ya, saya juga mau nyapa teman-teman kita juga yang ada di Facebook. Halo, selamat siang teman-teman. Nah, kita bicara tentang deretan saham untuk deretan saham pilihan untuk sang pemula ya. Jadi teman-teman bisa cek di layar teman-teman terlihat ya. Ini sebenarnya kebetulan hari ini sebenarnya Fani ya, tapi karena Fani ada urusan, jadi saya menggantikan. Tapi seenggaknya ini secara overall kita bikin dari tim retail riset ya. Jadi semua overall dari Aji, saya maupun Fani ini untuk benar-benar kontribusi buat Pasti Online nih saat ini. Nah, pertama kita bahas untuk millennials pintar mengelola finansial. Nah, sebelum itu saya juga memberikan informasi buat teman-teman bahwasanya kita tuh ada konten terbaru namanya Klinik Saham. Itu intinya mau ngomongin apa? Itu bicara tentang saham-saham yang sedang dalam pergerakan pas kita lagi ngomong di Discord. Jadi ini live teman-teman, ini mulai dari jam 2:30 sampai jam 3 sore. Jadi itu pas pada perdagangan ya, dan itu di hari Rabu ya. Jadi teman-teman bisa cek secara live itu, nanti nontonin kita, mendengarkan kita sih lebih tepatnya, karena di Discord ini di bit.ly/cgscmb Discord. Nah, kalau bagi teman-teman yang Pak saya mau visualnya juga, teman-teman gak usah khawatir karena ini nanti akan dipublish di YouTube, tapi the next day-nya atau besokannya. Jadi kalau kita live di hari Rabu, berarti nanti yang akan diupload itu pada hari Kamis. Nah, itu teman-teman bisa lihat ya. Tapi kalau mau live langsung, kita terus tanya jawab untuk interaksi, teman-teman bisa untuk join Discord kita di bit.ly/cgscmb Discord ya, itu. Nah, sekarang kita bahas ke materi kita. Millennials itu pinter kelola finansial sejak dini. Ya, ini ada pertanyaan. Ya, no atau yes gitu ya. Nah, kalau jawabannya adalah yes, biasanya apa yang kita perhatikan? Jadi kalau teman-teman lihat, sebenarnya millennials ini kan, tapi saya bersyukur ya, saya dapat berita ya sebelum saya bahas millennials, karena kan millennials ini kan diartikan, atau Gen Z ini kan diartikan sebagai orang-orang yang sebenarnya masih anak muda atau masih anak orang baru, ngapain ini pakai alokasi budget, mending jalan-jalan. Itu yang biasa dianggap oleh generasi sebelumnya, melihat kebutuhan keinginan milenial itu lebih besar daripada kebutuhan. Ya, teman-teman bisa tahu differenting antara kebutuhan dan keinginan ya. Kebutuhan adalah memang saat itu butuh, misalnya apa, makan, itu pasti kebutuhan. Misalnya kalau keinginan apa, misalnya teman-teman punya iPhone terus naikin lagi, beli besok saya mau beli iPhone lagi deh, yang baru, yang terbaru, iPhone 14, 15, 16, nah itu keinginan.
Tapi kan sebenarnya teman-teman ada iPhone-nya gitu. Mungkin yang sekarang saat ini teman-teman pakai adalah iPhone 12 atau 11 gitu ya. Tapi tentunya kadang tuh karena keinginan kita besar, ya sehingganya kita bisa membeli barang-barang yang sesuai keinginan kita. Apakah itu benar, apakah itu salah, ya balik lagi ini masing-masing. Tapi terkadang generasi sebelumnya, yaitu Gen Z, generasi millennials kan ada tuh generasi sandwich dan sebagainya. Melihat generasi millennials dan Gen Z itu haus akan pengakuan. Jadi tentunya pengakuan penerimaan dan sebagainya itu berdasarkan pada kemungkinan saja Gen Z maupun millennials itu banyak keinginannya. Keinginan untuk apa? Dihormati di kalangan teman-temannya dan sebagai pergaulannya high class dan sebagainya. Maka kadang orang melihat orang-orang milenials maupun Gen Z itu seakan-akan oh ini kayaknya orang-orang ini kayaknya suka foya-foya dan sebagainya. Tapi tentunya yang menarik adalah pas habis Lebaran ya. Itu menarik, saya dapat berita kalau ternyata pas habis Lebaran teman-teman yang mendapatkan THR ya generasi Gen Z maupun millennials itu akhirnya nabung loh. Kurang lebih kalau datanya seingat saya 75%. Jadi kalau kita lihat sebenarnya wah ini jarang-jarang nih generasi millennials dan Gen Z seperti itu. Jadi kadang tuh pas saya lihat datanya, saya agak lupa datanya, tapi itu diberitakan. Teman-teman bisa cari sendiri. Nanti kalau teman-teman mau tahu detailnya. Jadi generasi anak muda yang bekerja seperti angkatan millennials, mungkin Gen Z belum ya, tapi millennials ya itu udah berani nabung. Mungkin saja dia suka nonton ini ya, nonton YouTube-nya CGS mungkin, atau dia bisa nonton Instagramnya BTS yang setiap hari ada live chat sama Bro Haji. Mungkin aja tercetus pikirannya kalau oh ya saya butuh untuk nabung ya. Jadi hal-hal seperti itu. Nah, teman-teman bisa perhatikan data yang di depan teman-teman itu ada alokasi budget bulanan ada 50, 30, 20. Di situ teman-teman lihat ya, 50% kebutuhan. Itu seperti makan sehari-hari, belanja bulanan, asuransi. Terus biaya listrik, lalu cicilan rumah. Lalu teman-teman lihat 30%. 30% itu lebih rendah daripada kebutuhan. Seperti apa? Liburan keluarga, beli paket, gadget dan sebagainya. Lalu ada 20% dana darurat, dana pensiun, dana pendidikan. Tentunya teman-teman kalau kita breakdown, ini tentunya 20%, kalau teman-teman lihat ya, 20% dana darurat, dana pensiun, dana pendidikan, ini dipecah lagi loh. Dipecah lagi jadi 3. Jadi 20% ini dipecah. Jadi misalnya di sini mungkin aja di sini 10, di sini 55, di sini 55. It's okay. Nah, biasanya kalau kita lihat nih ada keinginan. Keinginan kita juga kalau kita perhatikan tadi saya sempat sounding biasanya anak Gen Z itu keinginannya lebih besar daripada kebutuhan. Let's say di sini kebutuhan taruhlah 40, 20, di sini ternyata bisa 50. Ya nggak ada yang tahu seperti itu. Tapi tentunya kalau misalnya kita lebih banyak keinginan yang lebih besar, tentunya pas di sebelum gajian ini kita udah habis, udah nggak ada apapun untuk malahan bisa jadi teman-teman kebutuhannya yang tadinya menjadi nomor 2 ini pas ada di menjelang mau gajian mungkin 5 hari terakhir pas mau gajian misalnya taruh gajian tanggal 25 ternyata teman-teman di tanggal 20 karena keinginannya lebih besar ya tentunya ya kebutuhannya yang pada waktu 5 hari untuk makan aja masih mikir. Ya tentunya kayak contoh bisa makan salah satu mie instan dan sebagainya gitu ya karena menunggu tanggal 25. Nah ini kebanyakan yang terjadi apalagi kalau anak milenial baru pertama kali megang duit itu banyak banget keinginannya. Nah itu yang harus teman-teman cermati. Nah terus habis itu financial planning ini sejak dini itu penting ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan kalau kita lihat dari segi diagram tadi, sebenarnya ada yang salah nggak dengan ini? Nggak ada yang salah. Ini keputusan di teman-teman gitu loh. Entah itu teman-teman manjakan keinginan teman-teman, it's okay gitu. Apa teman-teman mau 20% tabungan, it's okay juga. Apa teman-teman 50% kebutuhan, nggak apa-apa juga. Tapi kalau teman-teman berhadapan di posisi ini, ya seenggaknya teman-teman masih dalam tanda kutip secure ya, aman. Karena teman-teman punya dana 20% untuk tabungan. Tapi di sini juga ada pandangan yang lain. Di sini ada financial planning sejak dini itu sangat penting ya. Jadi teman-teman bisa lihat apa sih financial plan? Banyak ya, ada asuransi, cash flow, education funding, income replacement, estate planning, purchases, allocation. Nah ini teman-teman bisa ada detail-detailnya mungkin di lebih dalam pada kursus-kursus yang lain gitu. Tapi kalau kita lihat sebenarnya kenapa financial planning itu penting? Karena ini. Saya mau kasih tahu ini. Sorry, ini ya. Pertama, teman-teman tahu namanya konsep inflasi ya. Jadi kalau kita perhatikan, kalau saya sangat setuju ya, kalau misalnya gini, kalau ini terjadi, ini saya mau kasih tahu.
Kalau ini saya bilang sangat setuju. Kenapa? Kalau misalnya uang itu tidak kena inflasi. Jadi kalau inflasi itu adalah, kalau teman-teman perhatikan, itu yang memakan daya beli si uang. Maksudnya apa, Pak? Nih, contoh ya. Saya mau ambil contoh. Teman-teman lihat nih. Ini studi cerita ya. 2012. Bentar. Nih mungkin Bro Aji pernah juga jelasin ya. 2020 mungkin harga uang 100.000 itu dapat sekarungnya begini nih. Ya 2002 ya. 2002 itu dapat kita 100.000 jajanin dapat segini nih. Ya nih cek ranjangnya ya. Cek ranjangnya kakak gitu ya. Terus 2012 ini masih ada, cuman agak berkurang dibandingkan tahun 2002. Terus 100.000 ya dia dapetnya cuma segini doang. Ini agak lebay sih menurut saya fotonya, karena bisa aja 100.000 beli apa ada soda, ada minuman ya. Cuman ini ya, tapi teman-teman tahu bahwa setiap tahun uang 100.000 itu pasti turun ininya, daya kekuatannya. Kan 100.000 tuh punya power ya. Teman-teman dikasih 5 juta, itu powernya lebih dahsyat daripada teman-teman dapat 100.000, benar ya? Jadi sebenarnya kalau teman-teman dikasih power, nih kamu dapat 1 miliar, itu lebih gede daripada teman-teman dapetin cuma 100 juta. Itu power itu daya beli. Nah, cuman power itu tuh terkikis. Terkikis apa? Terkikis karena konsep inflasi. Jadi kekuatan seseorang, ya contoh ya teman-teman nih, teman-teman lagi masih muda ya, umur 30, 35. Teman-teman lari 5 kilometer nggak masalah. Ya kan? Daya kekuatannya ada, daya juangnya ada. Tapi kalau teman-teman bandingin, teman-teman udah umur 70, lari 5 kilometer mikir, masih kuat nggak ya? Karena udah terkikis kekuatan di dalam tubuhnya. Karena udah efek ya, udah mulai sakit-sakitan atau apa mungkin ya. Tapi saya harapin teman-teman yang nonton ini di sini sehat-sehat terus, panjang umur gitu ya. Tapi kan dari segi badan udah nggak sekeker zaman dulu gitu. Ya pasti tentunya sama, uang itu ya seperti itu gitu. Dia terkikis oleh inflasi. Maka solusinya apa? Solusinya adalah investasi. Supaya apa? Supaya tidak terkikis oleh namanya inflasi. Itu poinnya. Nah, kalau tidak ada inflasi, saya sangat setuju pakai ini. Jadi saya ngapain mikirin investasi, benar nggak? Jadi kalau teman-teman di sini sebenarnya ngapain sih belajar investasi? Karena teman-teman poinnya cuma satu, mau ngelawan si ini nih, yang mengikis kekuatan daya beli itu si inflasi. Poinnya cuma itu, filosofinya cuma itu. Jadi kenapa kita dengan berbusa-busa kasih tahu, ayo teman-teman Bapak Ibu investasi supaya apa? Supaya bisa lawan inflasi. Tadi saya udah katakan 2022 100.000 ini cuma dapat segini. Walaupun tadi saya bilang ini fotonya agak lebay. Mungkin aja di sini ada tambah lagi di sini. Soda kek, kacang-kacangan kan masih ada. Masih bisa masuk gitu. Ini saya nggak tahu nih beli apa di dia. Kok bisa dapat 3 barang doang ya. Tapi seenggaknya itu gambaran. Oke? Ya, itu gambarannya. Terus kalau logikanya apa? Nih, teman-teman lihat di sini. Tahun 2012 ini mungkin orang jualan mie itu 1.000 bisa. Ini contoh ya. Tapi tiba-tiba angkanya bisa naik jadi 3.000 di tahun 2022. Jadi teman-teman bisa bayangkan dari segi si kebutuhan hidup yang pasti angka 100.000 itu bakal turun. Lalu juga dari segi nanti teman-teman mau beli makanan itu juga akan naik. Ya, itu teman-teman lihat dari perspektif ini. Terus solusinya apa? Ya investasi. Jadi ada satu kekurangan dari model ini adalah karena nggak nambahin inflasi. Makanya kalau tadi saya bilang, Pak, dengan alokasi budget bulanan segini sebenarnya cukup. Iya benar. Tapi ini di atas kertas. Tapi relevansinya apa? Tahun-tahun demi tahun ada namanya inflasi. Inflasi itu apa? Mengkikis daya beli, lebih simpel ya, mengkikis daya beli nilai uang gitu. Ya, walaupun sebenarnya nilai uangnya nggak berubah tetap 100.000, tapi mengkikis powernya yang dikikis sama dia. Tetap 100.000 ya cetakannya Soekarno Hatta dan Soekarno Hatta gitu loh. Cetakannya tetap sama, tapi tetap 100.000 itu cuma beli berapa gitu. Itu ya. Nah, ada orang yang sebenarnya membangun pasif itu ada 2 ya, pandangan. Itu ada aktif sama pasif. Jadi yang saya lakukan, yang sekarang saat ini ya, mengajar teman-teman, saya contohnya, ini saya aktif, saya berada di posisi ini. Saya ada di posisi ini. Ya.
Jadi aktif ini adalah contoh adalah employee, pekerja. Saya pekerja. Saya pekerja dari CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Jadi ini yang saya lakukan. Jadi aktif ya. Jadi saya bekerja untuk mencukupi kebutuhan saya. Terus yang kedua ada self employed. Apa tuh? Contoh seperti apa? Coldplay. Kok Coldplay, Pak? Ya Coldplay mau datang di Indonesia tanggal 18 apa bulan November, tapi sekarang kita harus war tiketnya 18 19. Kok apa hubungannya sama Coldplay, Pak? Kok emang dia bisa? Ya, sekarang begini. Ini kan Coldplay itu ada 4 ya, 4 empat apa? Empat personil ya. Yang saya tahu Chris Martin lah ya, itu yang vokalis ya. Cuman gini teman-teman, kalau ternyata gini, ini simpel cerita. Tanggal berapa gitu dia ke November, ternyata Chris Martin nggak datang. Yang gantiin saya. Teman-teman mau nonton nggak? Kagak. Loh, gua nggak nonton gitu. Ya ngapain, orang saya kan nggak mungkin. Satu, apa seorang Kevin itu apa kapasitasnya buat Coldplay? Kan nggak ada. Nah, logikanya apa? Logikanya berarti yang bisa, yang nyanyi, yang bawa gitar, itu cuma si Chris Martin, yang si Coldplay itu. Jadi orang lain nggak bisa menggantikannya. Itulah disebut self-employed. Jadi pekerjaan itu hanya bisa sama dia. Ya, kalau misalnya si Chris Martinnya nggak datang, ya, yang ganti misalnya saya, itu penonton bakal kecewa nggak? Udah nge-war tanggal 18, 19 udah nggak tahu lah ya 17 apa 18 bulan ini udah nge-war, tapi yang datang cuma saya gitu, sama 4 personil yang itu, yang Coldplay. Kan pasti juga nyesek, wah ini promotor dibohongin saya. Udah saya beli tiket 5 juta gitu kan. Yang datang Kevin bukan si Chris gitu kan, harusnya si Chris gitu. Jadi kan saya nggak bisa gantiin, apapun kondisinya, saya nggak bisa gantiin dia. Cuma si Chris yang harus bisa. Maka daripada itu Coldplay kalau ada tambah Chris, jadi orang lebih seneng. Nah sama teman-teman lagi, apa? Tukang warung. Kok tukang warung masuk self-employed, Pak? Bukannya bisnis? Tunggu dulu. Tukang warung itu dia jualan di warung. Ya, belakangan ini di daerah rumah saya itu di daerah Jakarta Selatan itu banyak rumah-rumah yang dikontrakin itu yang jualin itu yang dijualin orang-orang warung. Jadi orang-orang dari merantau ya kebanyakan ada di Madura atau daerah Padang gitu ya masuk ke Jakarta itu saya perhatiin dia jualan. Jualan apa? Toko kelontong. Nah, toko kelontong itu emang kata bisnis bukan, itu self-employed menurut saya. Kenapa Pak kayak gitu? Sekarang begini, kalau toko kelontong itu jualan, dia dapat income nggak? Pasti dapat income dari hari itu. Tapi ketika dia lagi sibuk pulang kampung, dapat income nggak pasti pada di situ? Enggak. Kenapa? Karena toko ditutup. Kalau di toko ditutup pada hari itu, berarti nggak dapat apa? Nggak dapat income. Itu disebutnya self-employed. Jadi kalau ditanya sama saya, Vin, saya buka bisnis apa Pak? Itu toko kelontong. Oh yang jagain siapa Pak? Oh saya sendiri. Berarti itu bukan bisnis. Itu namanya self-employed. Berbeda nama bisnis apa? Bisnis itu ngomongnya tentang sistem. Jadi sampai kamu sakit pun, sampai kamu tertidur pun kamu dapat duit. Contoh apa nih? Bill Gates. Kenapa Pak? Kok bisa Bill Gates? Gini, Bill Gates itu dia sekarang di Amerika Serikat, oke? Nah, di Amerika Serikat dia punya banyak perusahaan-perusahaan, termasuk perusahaan Microsoft yang ada di negara-negara lain. Nah, Microsoft ada nggak di Indonesia? Ada di Indonesia. Pertanyaannya, kalau Microsoft Indonesia ada di Indonesia, berarti dia bekerja office hour dari jam berapa sampai jam berapa? Taruhlah kita pakai jam normalnya jam 8 sampai jam 5. Nah, pada saat jam 8 jam sampai jam 5, Bill Gates lagi di Amerika, posisinya lagi ngapain? Lagi tidur. Karena apa? Karena ketika Asia itu lagi siang, berarti di Amerika itu malam ke subuh, ya kurang lebih kayak gitu. Nah, jam-jam sekarang tuh udah pada tidur orang di Amerika. Bill Gates lagi tidur, kita pakai Microsoft, kita bayar Microsoft, dapat untung nggak dia? Dapat. Itulah disebutnya business owner. Jadi kalau menurut saya, apa bedanya toko kelontong sama bisnis? Kalau toko kelontong, dia itu kalau sakit, dia nggak dapat income. Tapi kalau si Bill Gates masih dapat dia minta lah kayak Apple lah ya. Apple kan dipanggil Tuhan tuh Steve Jobs gitu ya, udah meninggal gitu ya. Tapi keluarganya bisa dapat uang nggak dari situ? Bisa juga gitu. Karena dia pencetusnya gitu. Ya, jadi karena dia apa? Ngembangin sistem. Gitu. Terus terakhir investor. Nah, ini yang kita harus pelajari dari si Warren Buffett gitu. Nah, ini
disebutnya aktif, ini adalah pasif. Apa bedanya Pak? Aktif itu filosofinya adalah saya hidup untuk mencari uang. Pasif itu adalah saya hidup uang yang mencari saya. Jadi uang yang mencari saya. Nah teman-teman tinggal pilih mau yang ini apa yang ini terserah gitu. Kalau saya masih dalam kuadran ini. Kalau saya pribadi. Karena apa? Karena saya masih bekerja gitu. Nah kalau teman-teman yang mendengarkan ya terserah. Teman-teman mau bikin ini ya balik lagi. Atau bikin ini nih. Saya juga katanya rencana mau bikin band ya. Nanti Coldplay ya. Menggantikan Coldplay. Ini just kidding, bercanda ya. Oke lanjut. Nah jadi kurang lebih kayak gitu ya teman-teman. Nah ini ya sebelum berinvestasi ya. Pertama teman-teman lihat nih, sehatkan finansial, kewajiban ya, hal yang mendasar, penting untuk kelangsungan hidup, pasti makanan gitu kan, minuman, kesehatan gitu. Kalau teman-teman nggak sehat kan juga nggak bagus juga gitu ya. Contoh rumah, pakaian, makanan. Mungkin rumah bagi kalangan milenial agak struggle ya, karena harga rumah lama-lama tambah naik gitu. Jadi kadang orang, aduh mahal banget nih rumah gitu ya. Kadang ya, tapi ada cara juga sih. Jadi biasanya orang itu kalau dia mau beli rumah, aduh ini kemarin sama ya. Orang itu kalau dia beli rumah, mungkin aja dia nggak bisa untuk saat ini kalau anak milenial. Mungkin dia beli emas dulu, emas, emas disimpan berapa lama dia beli, akumulasi sampai nanti harganya naik ya. Terus jadi berapa persen dari ya, dia punya ini punya cara ya. Ini beda-beda caranya. Kalau dia mau beli rumah, dia pertama beli emas dulu, dia simpan berapa gram gitu ya. Sampai 20-30 tahun mendatang, 40 mendatang kan diakumulasi setiap bulan dia dicicil beli emas 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta. Taruhlah gajinya sekitar 6 jutaan lah gitu. Dia cicil satu gitu. Jadi sampai nanti suatu saat itu harga emas kan harga emas itu naik terus ya secara historical, tapi memang naiknya nggak gitu besar. Nah baru nanti habis itu dia jualan emas, dia baru bisa bikin rumah. Ada orang cara gitu. Tapi kalau saya Pak gimana Pak? Ya teman-teman gampang, tinggal nabung saham, nabung saham, returnnya besar, teman-teman jualan mau beli rumah silakan. Jadi ini ada banyak cara. Terus juga keinginan definisi ya, jika tidak ada ya ini tentunya ya kayak handphone gitu ya. Kalau kalau teman-teman masih handphonenya masih cukup, ya udah pakai aja handphone yang lama gitu. Nah ini teman-teman nih pilihlah investasi yang tepat. Nah ini pilihannya teman-teman ya, ada saham, obligasi negara, deposito, emas, tabungan. Ya itu yang kita bisa perhatikan. Nah yang lucunya dari sebenarnya bukan investasi tabungan. Kenapa? Karena investasi itu seharusnya menghasilkan, benar nggak? Tadi kan tujuan kita investasi bukan cari uang loh. Ya benar sih cari uang secara short term benar. Cuman filosofi pertama adalah untuk melawan inflasi. Kan awalnya begitu. Kalau teman-teman join nih tadi yang di Facebook maupun di YouTube maupun yang tadi teman-teman di awal, saya kan kasih tahu filosofinya. Kenapa sih Pak kita harus investasi? Kenapa? Ada something wrong apa gitu loh. Sebenarnya mau apa tuh investasi? Kan awalnya begitu. Tapi kan saya kasih tahu bahwasanya iya karena ya tentunya kita secara relevan berhadapan dengan inflasi. Nah, kalau teman-teman lihat nih, jika Anda memiliki 100.000, tabungan tuh kasih teman-teman 87 ya. Jadi ya teman-teman bisa bisa bayangkan lah ya pemikirannya teman-teman masing-masing gitu. Keuntungannya malah ini bukan untung, ini malah boncos ya. Uang 100.000 jadi 87 gitu. Berarti tabungan investasi nggak? Itu pertanyaannya. Yang investasi itu emas, deposito, obligasi negara, itu teman-teman bisa lihat. Terus ada saham. Terus kalau di syariah ada sukuk. Tuh. Jadi teman-teman bisa pakai hal-hal seperti itu. Gitu. Ya, kalau lihat data ini nih, oke. Nah, ini kenali profit risiko sebelum mulai investasi. Nah ini ya secara teori lah ya teman-teman pasti kalau bicara risiko berarti poinnya view-nya adalah ya high risk high return. Semakin risiko besar semakin return tinggi. Pak, kayaknya enak nih Pak, saham tuh returnnya besar tapi high risk juga. Jadi teman-teman juga jangan salah kaprah karena setiap orang maunya kenapa ya setiap manusia itu ya kalau dikasih misalnya dia dapat marketing gitu ya. Pak Kevin, ini Pak, Bapak masuk ke asuransi ini Pak. Wah, dijamin Pak, angka bakal naik, returnnya bakal besar. Nanti begini gini. Kadang saya mikir ya, kenapa saya tertarik kepada janjian teman-teman yang jualan gitu ya ke saya, angka return. Kenapa ya? Dulu saya kalau nggak ngerti tentang profil risiko ya Pak, Bu, saya gampang kejebak.
Akhirnya saya beli tuh itunya. Tapi kenapa bisa begitu? Karena kita selalu dipikir angan-angan bagus. Oh Pak, ini returnnya bagus, gini, 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 gini. Tapi nggak pernah loh ada yang nawarin saya, Pak, Bapak beli aset ini, tapi beresikonya begini, gini, gini. Nggak ada. Dan itu kadang saya tanya dulu, ini resikonya apa? Baru dijawab sama dia. Kalau nggak saya tanya, nggak dijawab. Jadi kita harus akui ya teman-teman, ini bicara saham itu resiko juga besar. Maka daripada itu perlu namanya kita belajar. Makanya saya bilang, wah Pak ribet ya Pak ya. Pertama nih Pak, saya hidup di dunia ini, yang pertama saya harus tahu, saya harus lawan inflasi, berarti saya harus investasi. Habis investasi, saya belajar lagi Pak. Belajar lagi, ada koridor, ada saham, ada apa. Dikerucutin lagi, saya beli saham, ada resiko Pak. Jadi ribet ya Pak, hidup itu ya Pak. Belajar terus ya Pak saya. Betul. Ya mau nggak mau. Karena jangan sampai teman-teman dibilang dicap dalam tanda kutip gampang ditipu orang. Kalau teman-teman dapat kepinteran, tahu resikonya, tahu apa, teman-teman kan nggak pasti kan teman-teman tahu gue dikibulin apa kagak gitu. Kalau misalnya teman-teman nggak tahu, berarti kan bisa aja teman-teman dikibulin gitu. Padahal ya sama lah kalau teman-teman trader di sini yang dengerin saya, saham naik terus, misalnya saham tebik naik, ini naik, ya IMAS naik gitu, ya beli aja di atas gitu ya. Tapi kan tahu nanti suatu saat saham itu bisa turun kan. Dan tiba-tiba pas kita beli atas, pas banget tuh harga pucuknya. Habis itu dia nggak balik lagi ke atas, malah turun. Itu kan nyebelin. Jadi teman-teman kita harus belajar bersama-sama. Kalau kita bicara investasi, ya kita belajar untuk apa? Mendapatkan return, pasti ada pelajarannya. Nggak bisa kita tinggalin. Gitu. Emang agak ribet, cuman itu kalau teman-teman mau usaha di dalam keribetan itu teman-teman dapat emas dalam keuntungan yang bagus, yaitu urusannya teman-teman gitu. Pendapatannya teman-teman itu buat rezekinya teman-teman lah, kasarnya begitu. Jadi sebenarnya kita harus mengenal profil risiko kita. Banyak banget. Apakah saya tipe agresif yang suka lihat saham gitu, gatel kalau udah cuan 5% maunya jualan, nah itu agresif. Atau tipe yang konservatif, aduh Pak saya nggak mau saham-saham spekulan, saya nggak mau saham-saham gorengan misalnya contoh ya, atau saya nggak mau saham-saham yang punya volatilitas tinggi karena saya jantungan. Ya sudah, itu konservatif, pelan-pelan beli saham yang misalnya contoh saham-saham konsumer atau perbankan gitu, atau perbankan syariah, teman-teman bisa lihat dari situ ya. Lanjut ya. Nah, ini apa yang dilakukan dan tidak dilakukan. Ya, yang dilakukan nih rata-rata ya, intinya apa sih? Intinya adalah belajar investasi dari fundamental teknikal gitu ya. Terus point view saya cuma ini. Teman-teman belajar ini satu. Ya, teman-teman jangan lakukan ini. Ya. Nah, kalau yang ini ya ini pilihan lah ya. Kadang dengar gosip bisa jadi bisa benar gitu. Ya kan? Tapi kadang kalau gosipnya tidak mempunyai kapasitas di pasar modal, ya ini jangan teman-teman lakukan gitu. Nah ini juga poinnya adalah diversifikasi ya. Tapi ada juga orang yang sukses dia beli satu saham saja nggak apa-apa. Ada juga, nggak ada masalah dengan hal itu. Cuman yang ini paling penting, jangan pakai dana hutang, apalagi pinjol, jangan. Ya. Tapi kalau ini tentunya isu-isu beredar, tapi yang punya kapasitas di pasar modal ya. Tapi kalau nggak punya kapasitas, aduh PR juga deh. Jangan ya. Itu saatnya action. Nah ini contoh ya kenaikan saham nih. Usaha kafe KCG berkembang sehingga nilainya jadi 16 juta. Nilai sahamnya KCG ini naik 2 kali. Oh ini ceritanya ya. Oke teman-teman, ini teman-teman lihat ya. Pertama kali ini anak teman-teman yang baru join mungkin ya. Ini orang buka usaha ya, buka usaha ini kafe nih, usaha kafe, entah itu jualnya apa saya nggak tahu ya, tapi ini kafe lah intinya. Ya bisanya kopi atau ngeteh gitu ya. Dia punya dia buat 8 juta nih kafe. Cuman ini orang nggak punya duit 8 juta. Akhirnya apa? Yang pertama dia bisa minjem bank, satu. Yang kedua adalah dia punya teman 8 orang dicari buat investasiin. Datanglah nih 8 orang. Gitu ya. Datanglah dia, jadi satu orang itu ngasih ke sini ya 1 juta. Nah, berjalannya waktu ini cuan nih.
kopi ini cuan, marginnya tinggi. Biasanya konsumer ya, saya pernah tanya pengusaha-pengusaha yang konsumer apalagi kopi itu cuannya bisa gede-gede tuh dia kalau laba ya. Ya kopi 20.000 tuh ternyata biayanya nggak se-20.000 loh. Jadi kira-kira kalau teman-teman di sini mungkin ada yang bartender lagi, ada yang peracik kopi ya tahu tuh. Biasanya kalau biaya kali 5.000 6.000 ya. Kopi kan itu kan pasti juga kopinya nggak terlalu banyak kan. Habis itu ini teman saya di penjual kopi waktu itu. Jadi saya sempat nanya sama dia, berapa sih bro keuntungan kayak gini? Kalau jual murah ya lah 20.000. Tapi ternyata dia tuh kalau nggak salah sama itu dia lihat biaya operasi 7.000 8.000 apa. Jadi dia punya duit 12.000 jadinya cuan. Wih, gila gede banget. Itu kata dia, tapi nggak tahu ya apa benar apa enggak. Cuman kan itu risetnya dia. Jadi beli ya kayak 20.000 dia jual 20.000 biaya cuma 8.000, cuannya 12. Ya 12 itu belum dikurangin nama dia punya pegawai ya. Jadi oh gitu ya. Berarti bisnis kopi tuh makanya cepet juga ya dia dapat keuntungan gitu. Tapi itulah teman saya gitu ya. Nah akhirnya kita bahas lagi ya ke sini ya. Akhirnya dari 8 juta itu jadi 16 juta. Gitu. Nah berarti kan apa? Berarti dia punya punya bisnis kan naik nilai nilai bisnisnya naik dari 8 juta ke 16 juta. Tentunya teman-teman dia nih, temannya Kak Siji yang dari 1 juta kan juga kalau ininya naik kan jadi satu orang bisa dapat 2 juta karena apa naik 2 kali lipat, benar nggak nih maksudnya dia. Nah sebenarnya di sini bisa nggak Kak Siji dan teman-temannya jualin sahamnya ke orang lain? Bisa aja. Ini orang lain nih, misalnya saya gitu ya, saya. Dia jualan yang ini nih satu orang ini, Vin, ini lu beli nih ini ke saya nih, Vin, ini lu beli deh saham gue punya saham nih kafe punyanya si Siji, lu beli deh, gue jual 2 juta. Terus saya bilang oke, duit masuk kan sini 2 juta, ya kan? Nah saya duit masuk 2 juta, saya dapat sahamnya. Tapi dia cuan nggak? Cuan. Kenapa? Karena waktu dia beli ke Siji, ini 1 juta, dia beli ke Siji, terus dia jual ke saya 2 juta. Berarti untungnya berapa? 1 juta. Tapi hak milik atas ini atas nama saya juga sekarang, bukan atas nama dia. Jadi kurang lebih gitu gambarannya, ya. Itu untuk konsep dasar kenaikan saham. Nah, keuntungan investasi saham itu ada banyak ya. Yang pertama adalah selisih harga beli dan jual, ya capital gain, ya. Terus pajak rendah dan juga pajak final tuh. Dapat memiliki bisnis suatu perseroan dengan modal relatif kecil. Pak, Bu, saya pernah ditipu juga ya sama anak mahasiswa. Bukan anak mahasiswa sih, sama kakak kelas saya waktu itu. Jadi dia tuh sombong banget ya. Dia bilang sama saya, Vin, lu tau nggak yang punya semen Gersik siapa? Semen Gersik loh. Semen Gersik loh. Semen Gersik tuh pada waktu kakak kelas saya tuh mungkin 14.000 harganya per saham. 14.000. Sekarang kan angkanya 5.000-an ya. Dulu 14.000. Oh bagus lah zaman 2000. Saya kuliah tahun 2000 berapa ya? 2000. Udah gue jadi blank ya ke saya. Udah lama lah 2011 lah. Ya 2000 ya. 2011. Dia bilang, Vin, lu tau gak yang punya semen Gersik siapa? Saya cari dia kan di Google. Oh si Pak itu. Salah Vin. Gua katanya. Hah? Gue bilang. Lu bohong lu gue bilang gitu kan. Terus dia bilang gini, gua katanya gitu. Gue gak percaya. Maksudnya saya gak percaya. Lah gak percaya. Lu baca deh. Nih. Pertama dia baca. Dia kasih tahu saham ke saya. Nih. Lu tahu. Ini gue baru beli semen Gersik. Lu tahu yang lu kan lagi bangun rumah kan? Iya. Pakai semennya apa ya? Semen Gersik. Saya bilang gitu. Saya ingat soal semen Gersik. Oh iya. Lu ada tukang kan? Iya ada. Terus itu yang jualan semen Gersik. Tuh tukang lu lagi ngaduk itu semen gua itu sebenarnya. Gua kasih ke lu, gua jual. Logikanya gitu lah ya. Gua kasih ke lu katanya gitu. Terus saya tambah maksudnya gimana ya? Jadi dia kasih tahu tentang saham. Saham itu satu lot aja itu punya kepemilikan. Teman-teman beli semen Gersik, satu lot aja. Waktu itu satu lot itu 500, Bu. 500 lembar, Pak. Sekarang masih 100. Teman-teman bayangin aja 500 kali 14.000 berapa duit dia untuk beli satu lot. Zaman dulu. Terus saya bilang, ih, ilmu dari mana tuh? Saya bilang gitu kan, waktu itu saya masih blow on ya, nggak tahu apa-apa tentang investasi. Iya, jadi
gue punya rejeki, gue beli semen Gresik harga di 14.000, satu lot 500. Itu semen Gresik udah punya gue. Kok bisa begitu pikir saya. Terus dia bilang, tapi di Google tulisannya bapak ini yang punya atau perusahaan waktu itu pemerintah ini yang punya Indonesia kan gitu ya, karena BUMN ini yang punya. Enggak, saya juga ada turut andil, saya bilang gitu. Singkat cerita, saya baca teori. Jadi di saat teman-teman beli satu saham, itu tanpa sadar mengangkat harga diri teman-teman. Jadi saya ada ya di waktu di kuliah itu kalau beli satu saham itu kepemilikan kita atas perusahaan itu. Jadi betapa bangganya teman saya karena dia baca teori, dia lakukan, dan dia membanggakan diri dan menyombongkan diri kepada saya, padahal cuma beli satu lot. Terus saya hitung-hitung kan, satu lot itu berapa sih jumlah, baru saya mengerti jumlah lembar saham di ini berapa sih. Dia satu lot kali persentase 0,0000 berapa satu gitu, di bawah 5% gitu. Tapi dengan sombongnya, dengan gagahnya dia bilang, itu punya saya semen Gresik gitu. Faktanya begitu gitu. Jadi oh gitu ya. Jadi bisa bayangin nggak teman-teman kalau misalnya yang punya Gojek sama siapa? Saya. Jadi kalau teman jadi waktu itu saya ikuti caranya dia. Jadi saya mau kasih tahu bahwa lu tau nggak yang punya BCA, lu tau nggak yang punya Indofood yang setiap hari anak mahasiswa beli tuh mie itu punya saya. Jadi kalau teman-teman lihat ya, saya lagi nongkrong di warkop ya, kan kemarin habis beli Indofood ya, waktu kuliah diajarin beli Indofood, terus kayak ada sebuah kebanggaan gitu. Teman-teman, lu mau beli apa? Gue beli Indomie dong, Indomie. Makanya Indomie, wih itu kan produk gue gitu. Jadi kayak walaupun itu yang mengusahakan orang lain, tapi saya tuh kayak ngerasa ada sebuah kebanggaan. Padahal gue nggak ciptain Indofood gitu, maksudnya gue nggak bikin rintisan dari Indofood, tapi kayak gue beli tuh kayak bener kan, enak kan, siapa dulu. Tapi dalam hati gitu, siapa dulu. Apalagi kalau teman-teman suka rokok. Anak mahasiswa kan gampang rokok ya. Kadang saya waktu itu sempat beli rokok, saya bilang beli saham rokok tentu ya. Saya bilang semua anak mahasiswa beli Sampurna Mil ya, jangan, karena saya beli MSP. Jangan ada rokok gudang garam di antara kita, bilang gitu. Jadi jadi biar ada profitnya gitu. Jadi kan nanti dia bagi dividen, saya dapat duit gitu. Jadi anak mahasiswa tuh dulu mikirnya begitu, Pak, Bu. Jadi itulah kesenangan saya, walaupun itu cuma khayalan ya. Ya, berapa sih persentasenya gitu loh. Anak mahasiswa dapat satu lot, berapa sih persentasenya? Toh di RUPS juga diapain sih? Dia nggak bisa ngomong apa kalau misalnya semua quorum dia menyatakan bagi dividen, saya bilang tidak, juga nggak didengerin kan. Tapi seenggaknya ada sebuah kebanggaan gitu. Maka pada waktu itu kan mahasiswa itu perlu penerimaan, perlu pengakuan. Apalagi kalau teman-teman lihat kan mahasiswa kenapa sering demo, karena juga pengen pengakuan atas pemerintah bahwa kebijakan dia juga benar. Jadi sama, saya punya energi mahasiswa tapi saya salurkan di dunia saham. Jadi kayak, wah itu tuh HMSU tuh punya gue gitu. Jadi kayak gitu-gitu, ngayal-ngayal dikit gitu. Tapi fakta membuktikan gitu. Jadi ya tadi saya bilang, dapat memiliki bisnis suatu perseroan dengan modal relatif kecil. Sekarang satu lot saya jadi 100 lembar saham. Dulu berjuang Pak, 500-an Pak. Ini belum dulu belum ada peraturan 100. Jadi sebuah kebanggaan itu poinnya. Terus yang pasti adalah bagi dividen itu ya. Jadi ini kurang lebih materi ini menceritakan masa-masa saya di kuliah ya. Jadi menarik sih. Nah, ya ini ada likuiditas. Nah, ini juga sesi keamanan ya diatur dan diawasi oleh OJK. Nah, ini ambil contoh ya. Anto berumur 31 tahun, penghasilannya 15 juta per bulan, sudah berkeluarga lagi. Anto mulai investasi 13,3% tiap bulan, yaitu dari 2 juta sejak awal Januari 2018. Jadi dia selalu konsisten ya tabungannya. Jadi dia nabung 1 juta, terus juga saham BBRI dia tabung juga 1 juta. Berapa hasil investasi Anto tahun 2021? Dan asumsi adalah investasi tidak pernah diambil dan terus diinvestasikan. Nah, kalau teman-teman lihat, hasil di tabungan, itu returnnya 4 tahun 0,2. Tapi kalau teman-teman lihat, hasil investasi di saham BRI, di Bank BRI sahamnya, itu dapat 4 tahun, itu 29,3%. Nah, ini pilihannya antara dua. Teman-teman mau beli di sini, teman-teman lihat dari sisi tabungan atau dari segi investasi. Dan tentunya keuntungan yang didapat hanya 98.000. Ya, 4 tahun loh. Bayangkan. Nah, terus kalau 4 tahun diakumulasi dia hanya mendapatkan 13 juta, hanya 13 juta. Sangat kecil bukan? 13 juta dibandingkan yang lainnya gitu. Enggak bercanda. Jadi maksud saya, keuntungannya hanya 13 juta. Mungkin sebagian orang, ini kecil Pak, kayak gitu. Ya, mungkin sebagian. Tapi siapa sih yang ngasih 13 juta dalam 4 tahun? Siapa ayo? Itu. Ya cuma saham BRI, itu aja kurang lebih. Ya. Tapi ada lagi nggak Pak saham yang lain? Ada, tenang aja. Nah, ini kita mau bahas.
deretan saham. Untuk topik CGS itu kita fokus kepada consumer sector. Ada Indofood, ICBP, Mayora. Nah, itu apa sih? Karena ada efek pemilu. Jadi kemungkinan kalau efek pemilu ini secara historikal, saham-saham sektor konsumer ini bakal diuntungkan. Karena tentunya penyebaran cash itu bakal terbuka. Karena kan ada yang ngurusin pemilu itu berarti kan tekstil-tekstil udah mulai bergerak, bikin bendera, bikin baju, bikin apa semua. Terus bagaimana volunteer kan pasti juga dikasih makan dong. Mereka nanti buat apa eventnya gimana, presidennya datang, DPR datang, kita komunikasikan. Pasti kan ada yang dibawa juga masyarakat kan pasti juga dijamu makanan dan sebagainya. Tentu ini menjadi salah satu pendekatan yang baik buat sektor konsumer. Itu poin pertamanya. Nah, itu kita ada ICBP sama Mayora, teman-teman bisa cek. Terus juga katalis ini banyak banget ya. Pertama dari segi food and beverage ya, kalau kita perhatikan ini memang untuk food and beverage itu terjadi peningkatan ya teman-teman untuk 6 bulan tahun 2022 dan 3 bulan tahun 2022 dibandingkan untuk tahun sebelumnya yang terjadi pandemi. Malahan yang 2020 ini malah minus ya untuk food and beverage karena orang pada saat itu nggak bisa mobile, nggak bisa pergi kemana-mana. Jadi so far ya udah dia sebisa mungkin masak di dalam, beli bahan bakunya di pasar dia masak gitu kan. Tapi sekarang kan berjalannya waktu, teman-teman bisa bayangkan untuk food ini mengalami peningkatan. Nah, yang non food ini seperti personal care juga mengalami peningkatan juga gitu loh. Dibandingkan pada sebelum atau tahun 2021, 2021 9 bulan terakhir ini terjadi pertumbuhan, tapi yang lebih parah tuh tahun 2020 semua drop sampai kuartal 1 2021 itu drop banget gitu ya, karena waktu itu pandemi juga tidak begitu menarik bagi sektor konsumer. Terus juga kalau teman-teman lihat nih, untuk saat ini memang kenapa sih Unilever ini kurang menarik, karena memang kita harus lihat personal care sekarang ini tidak begitu digemari juga. Karena tadi teman-teman lihat, untuk food aja tuh dia lebih besar daripada personal care. Karena diversifikasi sekarang ya, kalau kita lihat banyak banget kok produk-produk yang di luar Unilever itu juga dipublikasikan di TikTok, di Instastory mengenai personal care. Jadi orang juga cenderung juga bisa ke arah sana. Itu satu, mungkin harganya dari segi murah karena tentunya hanya mengandalkan TikTok, Instagram kalau kita perhatikan belakangan-belakangan ini. Tapi tentunya juga harus dilihat dari segi BPOM-nya, itu paling penting karena apakah itu mengandung merkuri apa itu harus teman-teman jauhi juga ya. Untuk itu personal care. Makanya mungkin lebih mahal sedikit tapi tidak mengandung merkuri juga nggak masalah. Itu buat make up misalnya. Tapi buat cowok juga kayak gitu kan ada branding di luar Unilever yang cenderungnya harganya murah, terjangkau tapi juga sehat gitu. Jadi tentunya ini mengapa belakangan ini saham Unilever nggak begitu menarik walaupun trennya tuh lagi agak-agak sedikit rebound ya. Tapi tentunya tadi saya katakan sektor konsumer itu kan termasuk Unilever. Jadi bicara sektor konsumer tidak berarti harus memasukkan Unilever juga. Walaupun dari segi tendensi Unilever itu banyakkan produknya kepada ke personal care. Itu yang paling teman-teman cermati. Terus ya ini topiknya Mayora ya, teman-teman lihat barang ininya secara apa aja sih, Beng-Beng, Kopi Kokis, Coki, Energen, Astor ya. Ini teman-teman bisa lihat Slay Ole. Terus juga di sini teman-teman lihat ya, kata positif Mayor kemungkinan tetap mempertahankan harga karena cost raw material turun dan potensi margin terjaga. Pak, maksudnya cost raw material apa? Teman-teman bayangin ya, untuk buat sebuah biskuit itu perlu apa? Tepung. Ya kan? Nah, waktu tahun 2022 itu harga tepung naik. Makanya waktu itu ada krisis tepung ya di Indonesia. Wah, karena Indonesia tuh nggak bisa buat tepung di dalam negeri. Sebenarnya bisa, tapi kita ngomongin industri ya. Kalau industri itu kan dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, permintaan industri tepung itu gede. Kalau kita bikin tepung, ya kita bertani. Terus kita bikin nih tepung dari hasil yang kita tanam gitu ya. Maksudnya kita buat anha. Tapi tuh khususnya nggak bisa untuk menjual dari Sabang sampai Merauke. Paling jatuh-jatuhnya ke RT RW jualan. Iya, karena apa? Karena porsi kita, wilayah kita itu nggak bisa untuk memproduksi tepung. Kita harus impor. Impor tuh paling murah di India satu. Terus yang paling bagus itu di Amerika. Ada juga di Rusia. Apalagi Rusia waktu itu lagi perang sama Ukraina. Jadi semua arus mau pembagian ke negara-negara lain terhambat gara-gara si Eropa nggak mau bekerja sama dengan Rusia gara-gara berantem sama Ukraina. Bukan berantem, maksudnya perang gitu ya. Tapi tentunya
itu membuat harga wheat ya itu atau gandum itu mengalami tinggi gitu. Nah, jadi itu sangat berbahaya kalau misalnya raw material mereka tuh naik. Nah, tapi tentunya dengan adanya kebijakan sekarang kita lihat berapa komoditas mulai mengalami penurunan, ada kol juga mengalami penurunan dan sebagainya. Apalagi tambah dengan tepung yang juga dalam potensi melemah. Ini tentunya juga menjadi salah satu margin yang bagus buat si konsumer. Terus juga sales second quarter 2023 ini potensi naik. Kenapa? Karena ditopang THR sama faktor lebaran yang sudah kita rayakan gitu ya. Jadi itu yang teman-teman bisa perhatikan dari Mayora dan manajemen expect spending di election akan naikkan konsumsi di second half tahun 2023. Let's say di tahun ini juga diperkirakan juga dari spending election ini juga akan menaikkan dari sisi konsumsinya. Nah ini kira-kira gambarnya teman-teman ya, market share Mayora ada biskuit, candy, wafer, coklat, coffee, breakfast, cereal. Ya asik. Nah, target price-nya di berapa? Teman-teman lihat jangka panjang di 3.261, last price kemarin 2.670, punya upside atau potensi return itu sekitar berapa? Sekitar 7%. 22%, sorry. 22%. Ya, jadi tendensinya masih cukup baik. Apalagi tadi kemarin kayaknya Mayora naik terus ya belakangan. Nah, ini ada ICBP. ICBP tuh kalau kita lihat ya ini ya, penjualan mie naik gitu ya. Ya ini ya, betapa senangnya saya waktu kuliah gitu, saya menyuruh teman-teman semua untuk fokus jangan makan nasi tapi banyakkan makan mie karena saya adalah pembeli saham Indofood. Saya pernah ngomong gitu di itu, apalagi saya pengajar ya, jadi waktu saya di kampus semua orang harus makan Indomie ya, itu saran saya terbaik. Jadi nggak usah beli nasi lah, Indomie aja itu ya itu. Dan saya lebih senang orang yang suka ngerokok, apalagi saya saranin rokoknya adalah Sampurna Mild ya. Jadi jangan beli rokok yang lain. Itulah kejahatan saya waktu di kuliah. Tapi tentunya saya bertobat, saya nggak mau lakukan itu lagi. Karena nggak enak gitu ya. Jadi untuk topik konsumer itu kayak ICBP ya, saya ingat banget waktu itu saya kuliah. Jadi sarannya beli Indomie gitu. Jadi first Q tahun 2023 net income-nya tumbuh 104% secara year on year. Terus juga kalau kita lihat penjualan minyak juga naik ya 14% di first Q. Jadi so far ini salah satu apa ya, menarik karena tentunya di first Q saja dia udah mulai tumbuh. Mudah-mudahan ini berlanjutan nanti sampai juga di pemilu terjadi peningkatan juga. Ini teman-teman bisa lihat ada Citato, Lace, Kitela, Jetset, ya, Jetset, Citos, Ciki ya. Itu bisa lihat ya untuk itu. Terus ya ini target ICBP upside-nya ya walaupun tidak terlalu besar ya karena sudah naik cukup signifikan kemarin. Tapi tentu dibandingkan Mayora ini hanya 14.000 14%, sorry. Ini target price di 12.450 ya atau 12.500 lah kurang lebih di buletin ya. Itu aja dari saya. Kalau ada mau tanya silakan teman-teman mau bertanya di kolom Q&A ya. Baik. Baik, terima kasih Mas Kevin atas pemaparannya. Untuk Bapak Ibu, ada teman-teman yang ingin bertanya boleh langsung chat di kolom Q&A ya. Kita nanti akan diskusi bareng Mas Kevin. Hari ini pembahasan cukup menarik ya Mas ya. Ada saham-saham pilihan yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Kevin dan sebelumnya sudah dijelaskan juga basic tentang investasi itu seperti apa. Baik. Mas, kalau misalkan boleh bertanya nih Mas, kalau investasi itu kan setiap orang masing-masing punya profil risikonya ya Mas ya. Oke, baik. Nah, untuk pemula biasanya cocok untuk di saham-saham apa Mas? Yang mungkin defensif atau sektor apa deh yang cocok untuk Bapak Ibu dan teman-teman investor pemula? Mungkin Bapak Ibu juga ada yang pernah mendengar sektor apa nih yang cocok gitu. Dari tim kami, dari tim riset, apakah punya pandangan sendiri gitu? Bagaimana Mas Kevin? Ya, thank you Mas Idil. Jadi sebenarnya ya secara teori kalau kita bicara kayak begitu lebih tepatnya sih pertama teman-teman harus tahu saham apa yang teman-teman investasikan. Mungkin bisa dibantu oleh si analis ya kan, dikasih tahu sama analis ini kurang lebih konsumer begini-gini. Tapi seenggaknya seminimal mungkin
teman-teman tahu barang atau jasa yang dikeluarkan oleh perusahaan yang teman-teman investasikan. Tadi contoh saya bilang, saya suka Indofood. Kenapa? Karena saya tahu bahwa zaman dulu di mahasiswa orang tuh banyak makan Indomie gitu ya. Jadi saya tahu produknya. HMSP saya tahu. Kenapa? Karena banyak mahasiswa juga merokok. Nah, itu hal simple. Teman-teman bisa lihat dari data itu. Terus kalau jasa, berarti apa? Saham Telkom. Telkom tahu nih produknya. Saya pakai Telkom, provider Telkom. Saya berarti memakai, saya tahu. Saya mengerti bahwa sistemnya ada, jasanya ada. Nah, hal itu yang pertama. Jadi itu disebutnya data kualitatif, si kualitas dari si produk, ya. Nah, yang kedua adalah memang kalau bicara saham, kita juga merekomendasi saham-saham yang blue chip. Itu saya harus akui. Blue chip apa aja, Pak? Banyak. Ada BCA, itu perbankan. Ada Astra. Astra tuh dia jualan mobil. Barangnya ada Telkom, tadi saya sudah kasih tahu. Terus ada Gudang Garam, HMSP. Walaupun belakangan ini agak lebih growth ya sebenarnya. Karena dia lagi bertumbuh dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Terus juga ada ICBP, INDF. Tapi memang Gudang Garam dan MSP ini masih ibarat kata orang-orang bilang itu masih blue chip. Ada pandangan. Ini tidak salah juga pandangan ini karena mereka melihat bahwa Gudang Garam dan ICBP perusahaannya ada, blue chip masih bagus, orang masih bisa merokok gitu. Tapi tentunya kita lihat secara market cap kan emang agak turun ya. Itu sebenarnya jadi kekhawatiran juga bagi teman-teman yang merasa bahwa blue chip saham rokok itu masih ada gitu. Tapi nggak apa-apa, kita nggak usah memperdebatkan itu. Tapi itu salah satu contoh. Terus apalagi ya, gambaran-gambaran blue chip seperti itu ya banyak banget sih. Consumer, ICBPI, Indofood, Mayora, itu juga telekomunikasi ada Telkom, otomotif ada Astra. Ya banyak ya, tapi blue chip itu pertama kita harus lihat dari segi market cap-nya. Market cap-nya 20 besar nggak? Satu. Terus dari segi fundamentalnya bertumbuh nggak? Kalau rokok tuh agak struggle karena dia masih ada tahun depan itu dia mau naik, pemerintah naikin itu cukai. Nah tahun ini kan udah, itu juga agak struggle. Terus apalagi tadi? Kalau call kayaknya lagi cyclical ya. Jadi dia agak drop belakangan ini. Tapi dua sektor sih yang lagi cukup, perbankan sama itu ya, sama consumer. Ya paling itu sih sejauh ini. Baik, berarti intinya tetap harus tahu dulu ya Mas ya, saham yang mau kita beli perusahaannya seperti apa. Jangan buta-buta banget lah kata-katanya Mas. Betul, baik. Betul. Oke, Bapak Ibu. Apakah ada yang ingin bertanya lagi atau mungkin sudah hampir selesai nih sesinya Mas Kevin? Apa ada yang ditambahkan lagi Mas Kevin untuk teman-teman Bapak Ibu yang hadir di sini? Kayaknya cukup ya. Jadi ya kurang lebih gambaran seperti itu teman-teman yang ada di YouTube. Taruh saya cek dulu di YouTube ada jawabannya nggak ya? Tunggu dulu ya. Oh nggak ada. Untuk di YouTube sama Facebook, sorry. Facebook sama yang di Zoom ya, tentunya ini gimana cara kita memanfaatkan pelajaran hari ini adalah investasi itu buat apa, terus apa yang kita harus lakukan di tengah relevansi adanya inflasi. Mau nggak mau investasi, kita dipaksa untuk seperti itu. Dan tentunya setelah ini ada poin yang penting dari hal sini. Kalau nanti teman-teman lagi bekerja, pasti kan ada jatah, ada waktu selesai. Selesai itu adalah pensiun. Pensiun pasti 55 tahun. Itu udah pasti kita pensiun. Berarti kalau teman-teman lagi masa produktif saat ini, tapi teman-teman tidak memanfaatkan masa produktif ini untuk menambah uang untuk masa pensiunnya, ini bahaya. Lebih baik teman-teman di masa produktif ini
belajar investasi, terus menambah pundi-pundinya untuk masa tua teman-teman. Ya, orang tua saya itu punya prinsip gini, Mas Idil. Jadi anak itu kan investasi. Jadi suatu saat anak itu udah berusaha, dia yang bantuin orang tua. Itu orang tua saya. Tapi apakah itu bisa aja benar, nggak apa-apa. Tapi apakah eh, inflasinya gede, kita bisa nggak? Misalnya nanti kita udah tua, anak-anak kita itu yang membiayai, karena kan kebutuhan hidup semakin meninggi, properti aja naik terus. Jadi itu loh. Jadi jangan sampai teman-teman berpikir, nanti kalau saya punya anak, ya syukur-syukur anak mau bantu kita kalau di masa pensiun ya, nggak masalah. Tapi kalau masalahnya dia juga struggle akan kehidupannya dia, terus saya juga membutuhkan dana, nah ini kan PR. Jadi saran saya, mumpung teman-teman Bapak Ibu masih produktif, alangkah bijaksananya teman-teman memikirkan untuk investasi masa depan teman-teman. Ini nggak harus di saham, tapi dimanapun. Gitu. Nah, karena di sini CGS mengajarkan saham, nah ini menjadi salah satu acuan. Kenapa? Karena di CGS ini mempunyai pelajaran-pelajaran yang menarik yang teman-teman bisa dipandu untuk menginvestasi cara berinvestasi saham. Nah, ini keputusannya di teman-teman. Itu aja. Thank you, Bro Idil. Selamat beraktivitas buat teman-teman, Bapak Ibu. Terima kasih. Itu aja kali dari saya. Baik, terima kasih Mas Kevin atas pemaparannya. Sangat luar biasa untuk materinya, sangat lengkap, dan Bapak Ibu bisa stay sampai akhir. Nanti kita akan ada sesi kedua dengan saya tentunya, dengan tim platform ya. Betul. Terima kasih Mas Kevin atas materinya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua yang hadir di sini. Ya, thank you juga Bro Idil. Saya izin pamit ya, Bro Idil, teman-teman. Selamat sore. Selamat sore Mas Kevin, dan terima kasih Mas. Oke. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan sesi berikutnya, sesi kedua, yaitu tentang platform. Kita akan belajar bareng-bareng cara penggunaan aplikasi di CGS CIMB, cara jual beli saham, dan bagaimana fungsi-fungsi lainnya. Saya coba izin share screen terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Ya. Nah, ini saya coba akan jelaskan versi web dulu nih. Baik. Nah, ini mungkin sudah terlihat ya Bapak Ibu di layar, sudah muncul ketika Bapak Ibu mendapatkan akun saham akan diinfokan username, password, dan PIN kode. Nah, saat login itu akan diminta untuk inputkan username dan password. Saya coba contohkan di sini CWL3950. Oh ya, sebagai informasi untuk di CGS sendiri, platformnya ada 3 ya Bapak Ibu. Yang pertama mobile, Android, dan iOS. Kemudian yang kedua itu website seperti yang saya tampilkan sekarang. Dan yang ketiga itu versi desktop pro. Jadi Bapak Ibu install aplikasi di laptop atau di PC dulu. Dan saat ini hanya tersedia untuk versi Windows saja. Sedangkan untuk Mac saat ini belum ada. Jadi Bapak Ibu kalau yang punya Mac, kami sarankan dan kami arahkan biasanya langsung ke website. Gitu, baik. Baik, oke. Ini cara jual beli saham di aplikasi, bisa langsung di menu Market Info, kemudian di Market Watch. Misalkan saya mau beli saham Bumi, nah coba saya klik buy, nanti akan muncul nih lot yang Bapak Ibu inginkan berapa, kemudian harga tawarnya berapa, ingin langsung match dan aja atau berhasil, atau mau antri dulu. Nah, match dan itu apa?
Antri itu apa? Nanti saya coba jelaskan ya. Saya pengen beli saham Bumi sebanyak 2 lot di harga 120. Artinya saya mau agak antri dulu nih di bawah karena sekarang bid offernya aja di 122, sedang offernya bidnya 122, offernya 123. Kalau mau langsung match beli maka langsung di harga offer, tapi saya maunya di harga bawah, nggak apa-apa, coba ya. Setelah inputkan lot dan price, kita arahkan untuk klik buy di bawah dan input trading pin. Nah, trading pin ini hanya dilakukan sekali saja saat Bapak Ibu order. Order berikutnya tidak akan diarahkan untuk input pin lagi selama Bapak Ibu dan teman-teman login ya, stay login di aplikasi. Baik, sudah masuk ordernya. Nah, untuk memantau hari itu order Bapak Ibu yang sudah diinputkan berhasil atau tidak, itu ada di menu trade, kemudian di order list di bawah, kanan bawah ya di sini. Nah, tadi yang saya inputkan nih, beli Bumi di harga 120 sebanyak 2 lot dan statusnya masih open. Artinya ini belum match ya, belum berhasil. Nah, teman-teman harus tunggu dulu sampai sore closing market jam 4. Kalau misalkan ordernya tidak match, maka order tersebut gagal dan terhapus. Setelah closing market selesai, Bapak Ibu bisa input order kembali untuk order hari bursa berikutnya. Hari ini misalkan Senin dan ordernya nggak berhasil, mau beli lagi ataupun mau pasang order lagi, jual ataupun beli ya. Setelah closing market bisa input order lagi untuk diantrikan besok harinya. Nah, kalau misalkan ordernya mau diubah, mau dinaikkan harganya atau mau diturunkan lotnya, itu bisa dilakukan langsung di menu order list di sini. Kan saya mau menaikkan harganya 121 misalkan. Lotnya tetap sama. Saya coba klik amen. Confirm order. Nah, maka harganya akan langsung berubah sesuai yang tadi saya instruksikan ya. Di harga 121 sebanyak 2 lot. Gitu. Atau saya mau ganti saham yang lain misalkan mau dibatalkan aja, saya mau ubah sahamnya. Bisa langsung di withdraw namanya. Dibatalkan. Maka statusnya akan berubah menjadi withdraw. Gitu. Kemudian kalau Bapak Ibu sudah beli saham ABC sebanyak sekian lot misalkan sudah berhasil, nah itu akan langsung masuk ke menu portofolio Bapak Ibu di sebelah kanan ya di sini. Di sebelah kanan misalkan saham apa ABCD statusnya masih open saat order, itu langsung akan terlihat di portofolio. Tapi Bapak Ibu belum punya sahamnya, artinya masih antre. Maka akan terlihat di bid in lots, masih antre beli maksudnya ya. Kalau misalkan sudah berhasil belinya, tadi contohkan saya sudah beli 2 lot berhasil. Setelah antri kemudian berhasil match, maka statusnya akan berubah dan lotnya akan berpindah ke net balance in lots. Karena sudah dapat lotnya, sudah sahamnya sudah dapat. Beli di harga berapa, kemudian harga market price-nya berapa, dan unrealized gain loss-nya sudah terlihat juga langsung di portofolio. Lalu bagaimana kalau misalkan hari itu beli dan nggak berhasil? Maka setelah closing market, saham yang dipasang order tadi akan hilang lagi dari porto. Kan nggak berhasil. Kemudian ada lagi kolom yang sering ditanyakan oleh Bapak Ibu investor atau nasabah di kami. Itu kolom own. Ini kepemilikan. Di transaksi saham itu ada namanya settlement date T+2. Misalkan hari ini Bapak Ibu beli saham, maka dana dari RDI akan diambil saat T+2 nanti. 2 hari bursa ke depan, 2 hari kerja ke depan. Saat beli dan bertambah di cash net balance in lots, maka hari itu tidak akan langsung bertambah di own. Dia harus selesai dulu penyelesaian settlement T+2 dulu. Jadi dia akan bertambah langsung real time secara real time di net balance in lots dan baru akan bertambah di bid in lots, di own-nya atau kepemilikannya saat sudah selesai transaksi T+2. Hari ini Senin beli berhasil, 2 hari bursa ke depan baru bertambah di own. Begitu juga kalau Bapak Ibu ada pasang jual ya. Hari ini misalkan jual saham habis, saham ABCD sebanyak 10 lot, di net balance in lots langsung berkurang. Tapi di kolom own, untuk saat ini ya Bapak Ibu ya, di aplikasi di kami, itu masih ada.
Jadi karena itu belum settle T+2, jadinya masih muncul di portofolio angkanya dan sahamnya juga masih muncul. Gitu. Itu untuk portofolio dan jual beli saham di aplikasi kami. Nah, itu untuk versi website kurang lebih seperti itu Bapak Ibu untuk jual beli. Kemudian menu lainnya seperti cara mengecek dana saat ini di RDI Bapak Ibu berapa case-nya yang real time. Nah, itu ada di current balance di sini. Bapak Ibu bisa melihat dana yang Bapak Ibu miliki saat ini untuk jual beli saham itu di current balance. Ini termasuk menghitung nilai Bapak Ibu misalkan hari ini ada pasang beli yang masih open, masih belum berhasil, belum match. Kemudian ada beli yang berhasil, pasang beli yang berhasil ya. Kemudian ada jual yang berhasil juga, itu sudah mengurangi ataupun menambah current balance. Jadi kadang nilai ini dan nilai yang available cash balance itu berbeda. Karena perhitungannya juga berbeda. Nah, yang digunakan untuk teman-teman investor melihat cash secara real time itu berapa ada di current balance. Nah, sedangkan untuk available cash balance itu dana yang ada di RDI benar-benar real yang ready. Misalkan hari ini jual, maka akan bertambah ke available current balance hari itu saat itu, tapi akan bertambah di available cash balance itu menunggu 2 hari bursa atau settlement T+2. Jadi yang bertambah langsung saat jual ataupun mengurangi langsung saat beli itu di current balance. Tapi kalau available cash balance itu akan terupdate saat T+2 nanti. Gitu. Jadi Bapak Ibu yang mungkin belum buka akun saham dan saat ini berniat untuk membuka akun saham, nanti akan melihat kurang lebih seperti ini Bapak Ibu di aplikasi. Untuk mengecek dana Bapak Ibu di RDI berapa nilainya, itu di akun summary, di current balance, yang real time, yang cash. Sedangkan dana yang ready, benar-benar ready di RDI itu adanya di available cash balance. Ini biasanya digunakan untuk tarik dana atau kemudian pemesanan IPO, penebusan reissue yang dananya harus benar-benar ready di RDI, bukan dana hasil jualan saham yang baru masuk nanti. T+2 gitu. Oke, kemudian informasi lainnya seperti total aset, ini nilai dana Bapak Ibu yang ada di akun saham didapat dari nilai current balance ditambah dengan nilai aset saham yang Bapak Ibu miliki saat itu berdasarkan harga market. Tuh. Kemudian menu lainnya yaitu untuk tarik dana. Nah, ini untuk tarik dana ada di menu client info, kemudian di menu withdrawal. Ini ada informasi-informasi yang penting seperti nomor RDN, kemudian nomor bank pribadi Bapak Ibu yang terdaftar di akun saham, dan berapa nilai dana yang Bapak Ibu inginkan untuk ditarik dana. Misalkan 100.000 ataupun 50.000, silahkan Bapak Ibu inputkan, tinggal di submit. Coba saya contohkan ya. Tinggal di submit, nanti tinggal klik yes. Nah, statusnya akan terlihat di withdrawal history di sini. Nah, ini contohnya pending ya, karena ini input setelah cut off saya. Cut off-nya itu jam 9.30 di CGS di kami. Kalau Bapak Ibu lagi BU, silakan Bapak Ibu input sebelum cut off. Jam 8:30 paling lama. Tapi kalau setelah cut off, tarik dananya, maka akan diproses hari bursa berikutnya. Gitu. Kalau misalkan sudah diproses, biasanya ada keterangan approve atau diproses. Jadi saya mau batalkan aja, misalkan mau diganti jadi 100.000, boleh langsung diklik icon silang tadi di sebelah kiri, kemudian klik yes, nanti akan tercancel statusnya. Gitu. Nah, di sini masih banyak menu lainnya seperti news, charting. Kemudian Bapak Ibu juga bisa setting menu-menu lainnya seperti fast order nih. Dan di depan kan nggak ada menu fast order ya. Untuk di aplikasi baru di kami sudah tersedia menu fast order. Caranya bagaimana? Saya coba contohkan ya. Di layar di sini terlihat di add workspace di sebelah kanan, icon plus. Nanti Bapak Ibu tinggal pilih widgetnya mana.
misalkan fast order, kemudian ada lagi favorit, misalkan watchlist ya, itu bisa ditambahkan di widget sesuai dengan keinginan. Nah, tadi beli jual di aplikasi baru di menu Market Watch, di sini Market Info itu seperti biasa ya, sederhana, inputkan lot dan harga. Nah, untuk di fast order di aplikasi baru, Bapak Ibu bisa beli dan jual, tinggal inputkan lot dan tinggal klik harga aja. Nggak perlu input harganya berapa, repot-repot nggak perlu. Ini salah satu unggulan di aplikasi baru Bapak Ibu ya. Coba saya contohkan, misalkan saham MNCN. Nah, saya mau beli 3 lot misalkan. Di harga antri misalkan 570 misalkan. Nanti akan diklik, langsung akan muncul antriannya di sini, 3 lot. Waduh, kok nggak ada confirm order ya Mas Idil? Kalau misalkan Bapak Ibu lebih suka ada confirm order, bisa saja di sini. Diklik setting, kemudian enable order confirmation. Nanti akan dimunculkan biasanya. Coba contoh lagi ya. Saya mau beli lagi di harga yang berbeda dan lotnya misalkan berbeda juga, 575 misalkan. Diklik di sini. Oke. Agak lemot Bapak. Nah, langsung ada pilihan untuk confirm order. Saya mau beli 1 lot di harga 575, confirm order. Nanti akan muncul di sini. Nah, misalkan mau dirubah lotnya, dinaikkan harganya yang tadi 1 lot menjadi 580 misalkan. Tidak perlu inputkan harganya dirubah secara manual, tapi tinggal digeserkan ke atas. Confirm amend, nanti akan langsung berubah harganya. Jadi naik. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman, untuk di aplikasi baru ada fitur unggulannya namanya fast order. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal inputkan lotnya, tidak perlu inputkan manual harganya. Ini salah satu keunggulan di aplikasi baru. Misal, sudah banyak order di harga yang berbeda dan lot yang berbeda juga, dan mau dibatalkan saham itu ordernya, itu bisa langsung dilakukan di fast order juga. Nah, ada pilihan withdraw buy di sini. Contohnya saya karena beli ya tadi pasangnya. Withdraw buy, withdraw order yang ada di saham MNCN tersebut. Tinggal confirm cancel, nanti dia akan hilang. Nah, order-order yang Bapak Ibu lakukan di menu fast order itu tetap masuk ke menu order yang sama yang tadi, menu order list. Nah, ini tadi saya beli saham MNCN kan, 1 lot, 3 lot di harga yang berbeda, tetap masuk di sini. Dibatalkan di sini boleh, di amen di sini boleh, ataupun tadi di menu fast order juga bisa. Gitu. Nah, ini untuk versi website Bapak Ibu kurang lebihnya seperti itu. Versi yang kedua yaitu versi mobile. Nah, untuk saat ini mungkin saya akan menampilkan versi mobile, tapi versi light-nya atau tiruannya ya. Saya coba contohkan ya. Nah, baik. Mungkin beberapa menu di aplikasi di ProLite ini tidak berfungsi sebagaimana mestinya, tapi di aplikasi secara realnya itu semua menu berfungsi ya. Misalkan jual beli, kemudian tarik dana, portofolio itu semuanya ada. Nah, ini untuk di aplikasi baru tampilannya di awal seperti ini. Nah, Bapak Ibu bisa langsung klik menu trade untuk jual beli. Misalkan mau ubah sahamnya, diklik search, bisa jadi contoh BNGA. Nah, langsung berubah ya, terlihat di sini. Saya mau beli misalkan 2 lot, bisa langsung diklik sahamnya, mau antri dulu misalkan di harga 1.380 misalkan. Diklik. Nah, ini yang tadi saya katakan trading pin itu hanya untuk order pertama aja, tapi order berikutnya tidak akan diminta selama stay login. Tadi kebetulan saya log out dulu, pindah ke ProLite versi mobile. Ketika input order pertama lagi, maka akan diarahkan untuk input trading pin. Setelah input trading pin, confirm order, ordernya akan masuk ke menu
resend order atau order list di sini, sebelah kiri bawah. Keterangannya apa, statusnya ya, masih open ataupun sudah match, itu akan terlihat di order list atau resend order. Kalau match itu biasanya warnanya hijau. Kalau misalkan reject karena misalkan ordernya melampaui batas harga auto reject, itu akan terlihat warna merah dan keterangannya reject. Oke. Misal saya sudah berhasil dan masuk ke portofolio, itu ada di sebelah kiri ya Bapak Ibu ya. Di menu portofolio nanti terlihat sahamnya apa, kemudian gain loss-nya apa, berapa persen maupun berapa ribu rupiah, itu terlihat di menu portofolio. Kalau mau detail, Bapak Ibu tinggal diklik sahamnya, nanti akan terlihat detail di saham itu seperti berapa lembar, kemudian average cost-nya, modalnya berapa, harganya, dan harga marketnya berapa, itu terlihat di detail portofolionya. Gitu. Nah, untuk available loss ini mungkin agak berbeda ya Bapak Ibu, harusnya ini available share atau lembar. Tadi saya punyanya BRMS hanya satu lembar, satu lot aja. Tapi di sini available loss-nya 100. Ini harusnya available share ya, Bapak Ibu. Mohon untuk diabaikan. Ini harusnya lembar. Bapak Ibu bisa langsung beli saham lagi, mau nambah di saham itu, atau mau jual langsung, bisa langsung di menu portofolio. Nah, kemudian menu lainnya seperti akun summary, seperti tadi di website ya. Bapak Ibu bisa mengecek langsung di akun summary dana saat ini berapa di case-nya, kemudian dana di RDI berapa. Karena saya ada pasang beli banyak tadi jadi minus nih. Lalu apa kalau minus? Itu jadi hati-hati Bapak Ibu ya, karena kan dana yang saya miliki misalkan 180 ribuan, saya belinya 200 ribu, maka kurang 200 sekian ribu, itu harus dilunasi sebelum jatuh tempo. Kalau misalkan sebelum jatuh tempo dilunasi ya nggak masalah, tapi kalau setelah jatuh tempo atau ada keterlambatan itu nanti akan dikenakan interest, denda. Maksimal T+4 Bapak Ibu. Kalau misalkan T+4 tidak dilunasi juga, dia akan dikenakan for sale atau jual paksa di saham tersebut. Gitu. Baik, dari Mbak atau Ibu Julia nih, kalau reject itu karena apa ya Kak biasanya? Bisa dijelaskan lagi ya. Mbak Julia, biasanya kalau reject itu karena contoh ya ini ya, sahamnya yang diinputkan harganya di luar batasan auto reject. Yang saat ini masih berlaku di bursa, auto reject itu kan ada ARB-nya 7%, ada juga yang tergantung harganya nih. Kalau ARA itu ada yang 25%, ada juga. Tapi yang sering biasanya ARB. Contoh saya mau beli saham SIDO nih, contoh ya. SIDO. Harga kemarin itu 775. Fraksi harganya 55 nih. Kalau dihitung secara auto reject, 775 dikurangi 7%, itu kan 720 ya. Nah, 720. Kalau saya ordernya di harga 700, itu pasti akan reject karena di luar batasan auto reject. Bawah. Maksimal kalau turun itu 7%. Kalau saya order di harga 500 SIDO saat ini, pasti akan reject. Coba ya. Saya mau beli saham SIDO sebanyak 2 lot di harga 500. Nah, coba aja. Akan ke reject. Oke. Nah, rejected kan? Bapak Ibu bisa lihat ya, teman-teman. Itu rejected. Nah, kadang juga bisa jadi limitnya nggak cukup. Gitu. Ini yang dibaca dari sistem limitnya nggak cukup. Tadi karena saya sudah beli banyak. Kadang juga ada yang Bapak Ibu yang tadi saya sebutkan pasang harganya itu terlalu bawah atau terlalu atas kadang. Coba saya contohkan lagi ya untuk membuktikan kepada Bapak Ibu kalau reject itu apa biasanya. Oke, saya sudah berubah belum ya? Oke, tunggu ya. Nah, coba ya. Kita mau beli saham SIDO
Terus, oke. Sebanyak 1 lot di harga 500. Rejected, sudah. Nah, price cannot best less than 725. Ya, 725 sorry tadi bukan 720 ya. Jadi harganya sudah terlalu bawah yang kita inputkan. Tidak boleh lebih dari tidak boleh kurang dari 725 auto reject bawahnya. Gitu. Macam-macam alasan reject biasanya karena auto reject bawah tadi alasannya, karena limitnya nggak cukup dan lain sebagainya. Tuh, ini untuk jual beli. Tadi saya contohkan fast order di di website. Lalu apakah di mobile tersedia juga? Sudah tersedia juga untuk saat ini di mobile. Menu fast order sama juga. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman bisa inputkan order dengan hanya inputkan lot dan klik di harga yang diinginkan. Karena ini fungsinya untuk cepat ya, tektok. Nggak perlu repot inputkan harganya berapa, input lotnya berapa. Ya sudah tersedia juga 50 lot, 100 lot, 150, jadi kelipatan-kelipatan yang sering dipakai biasanya. Itu. Saya mau beli saham SIDO di harga 740 misalkan. Itu langsung inputkan lot dan klik di harga berapa nanti di sini. Nah, muncul confirm order. Nah, di harga berapa dan berapa lot akan terlihat di situ juga di menu fast order. Mau di withdraw sekaligus boleh, silahkan. Langsung bisa di satu menu. Lalu untuk menu lainnya seperti menu portfolio ya, sini sudah tersedia juga. Mungkin untuk saat ini ada yang Bapak Ibu yang bertanya-tanya kok nggak berurutan ya sesuai abjad. Betul, untuk saat ini sedang perbaikan dan saat ini sedang tahap pengujian di website maupun di mobile itu belum berurutan secara abjad, masih acak nih. Namun tidak mengurangi visibilitasnya tetap terlihat dengan jelas. Itu. Nah, di aplikasi mobile juga sudah tersedia watchlist ya. Ini Bapak Ibu bisa menambahkan saham-saham tertentu yang saham Bapak Ibu misalkan suka nih sektor-sektor ataupun saya sahamnya sukanya saham consumer aja, bisa ditambahkan di menu watchlist, kemudian klik icon plus, nanti akan muncul saham-saham yang sesuai diinginkan di harga berapa, nanti langsung bisa secara live dipantau. Itu. Klik icon plus di sini saya nggak bisa sepertinya karena versi live nih. Tapi untuk di aplikasi mobile di handphone pada real time-nya itu bisa langsung ditambahkan saham-saham tertentu. Gitu. Dikurangi misalkan ataupun Bapak Ibu langsung bisa mau beli saham yang ada di watchlist atau di favorit, itu bisa langsung dilakukan. Kemudian untuk tarik dana juga bisa dilakukan ya di withdrawal. Nah, di sini tinggal inputkan berapa nominalnya, 50.000 ataupun berapa terserah. Tapi jangan lupa untuk cut off-nya ya jam 9.30. Setelah inputkan cash withdrawal, jangan lupa dipantau di menu withdrawal history. Statusnya apakah sudah di-approve atau masih pending diproses. Gitu. Kemudian Bapak Ibu juga di aplikasi baru sudah bisa setting dark mode ya atau mode gelap. Tapi saat ini hanya bisa di mobile dan di website. Sedangkan untuk di Pro itu belum bisa. Jadi contoh saya mau mode gelap itu sudah bisa. Atau menu like aja sesuai dengan kebutuhannya. Dan di mobile juga sudah bisa lakukan change password. Change password di sini ya. Bisa change password dan PIN atau bisa change keduanya. Bisa ubah keduanya. Gitu. Baik, apakah ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Oke, kalau misalkan tidak ada pertanyaan, boleh saya lanjut ke menu, ke platform berikutnya yaitu di platform desktop atau di Pro 11. Baik, coba saya contohkan ya.
Hmm, saya coba contohkan dulu untuk versi Pro-nya. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Oke, baik. Entas. Oke. Saya coba tampilkan lagi. Sudah terlihat ya di versi desktop. Ya, baik. Ini untuk versi desktop, Bapak Ibu bisa lihat ya di layar. Sama seperti versi web maupun mobile, ketika login akan diarahkan untuk inputkan username atau user ID dan password. Baik. Contoh saya mau beli jual, itu langsung bisa klik buy di sebelah kiri atas ya di menu, kemudian buy, atau di keyboard kalau sudah Bapak Ibu setting mungkin ya, itu klik F2 untuk beli, F4 untuk jual, jadi lebih cepat shortcutnya ya. Dan untuk shortcut lain Bapak Ibu bisa lihat di menu setting di sebelah kanan atas. Nggak apa-apa, nanti mungkin kalau sudah punya akun saham dan sudah login bisa dieksplor sendiri. Ya. Contoh, saya mau ngecek tadi dananya ya di akun saya berapa sih misalkan. Itu ada di account summary. Nah, di sebelah kiri, kemudian akun summary ketik, nah itu akan terlihat di sini. Berapa dana yang Bapak Ibu miliki saat itu, kemudian berapa nilai holding market value-nya berapa di market saat ini di portofolionya. Nah, untuk menu akun summary juga langsung bisa digunakan untuk cash withdrawal atau tarik dana. Tinggal inputkan berapa dan disubmit di sebelah kiri bawah. Sorry, di sebelah kanan bawah. Dan untuk statusnya juga bisa langsung dilihat di menu akun summary ya. Di sini terlihat statusnya apakah masih pending atau sudah diproses, di-approve. Saya contohkan ya Bapak Ibu untuk jual belinya seperti tadi. Contoh saya pengen beli saham Sido. Kemudian sebanyak 1 lot di harga 760 misalkan. Diklik buy. Nah, input trading pin, confirm order. Nah, ordernya akan langsung masuk ke menu order list. Trading order list di bawah. Statusnya apa, di harga berapa, dan berapa lot akan terlihat di menu order list. Kalau misalkan sudah match, nanti akan berubah warna hijau dan keterangannya match biasanya Pak, Bu. Dan melihat portofolio langsung bisa di aplikasi di frame yang sama ya, di menu trading, kemudian diklik portofolio. Nah, Bapak Ibu bisa lihat langsung di sini saham-saham apa yang dimiliki, kemudian gain loss-nya berapa, itu sudah terlihat secara real time di menu portofolio. Oh ya, satu lagi Bapak Ibu yang mungkin tadi saya terlewat ya di mobile maupun di website, untuk mengecek histori transaksi yang pernah dilakukan, itu bisa dilakukan di menu order list di sini ya, di menu trading, order list, kemudian di order search. Nah, di setting tanggal berapa sampai tanggal berapa, saya pernah transaksi saham apa aja yang match misalkan. Contoh ini saya dari tanggal 8 sampai tanggal 15 bulan Mei. Coba saya klik. Nah, ini semua status muncul. Nah, kalau misalkan hanya status yang match saja, itu bisa difilter, pilih match, nanti klik search lagi. Nah, saya ternyata punya
transaksi hanya satu aja nih, beli bumi di harga sekian. Di harga marketplace waktu itu belinya melalui charting ya, di harga marketplace. Kalau misalkan mau tahu harganya, di harga di double klik Bapak Ibu. Di harga 118 sebanyak 1 lot. Nah, kalau misalkan order di menu biasa nanti akan muncul juga di harga berapa, terlihat. Gitu. Mau dimundurkan lagi tanggalnya boleh, langsung terlihat settingan tanggalnya sampai misalkan bulan April aja, ataupun 3 bulan ke belakang, itu bisa dilakukan sesuai dengan keinginan. Kemudian untuk menu lainnya seperti menu favorit bisa langsung di sini Bapak Ibu ditambahkan di Market Watch, ataupun Bapak Ibu bisa setting sendiri di dashboard sesuai dengan keinginan ya, bahkan diklik dashboardnya, kemudian widgetnya pilih apa seperti tadi di website, mirip-mirip ini ya, milih misalkan My Watch. Oke, favorit. Nah, ini mau di My Watch yang sudah saya buat misalkan watchlist 4. Nah, mau ditambah lagi simbolnya, sahamnya apa, misalkan JSMR. Mau ditambahkan, langsung muncul nanti. Atau mau di remove aja, di delete sahamnya. Nah, langsung bisa dilakukan di watchlist. Gitu Bapak Ibu. Jadi bisa langsung di menu Market Watch. Ya. Dan dashboard ini bisa dilakukan delete, diatur sendiri sesuai dengan keinginan Bapak Ibu sendiri ya. Nah, di salah satu unggulannya lagi di aplikasi baru di CGS di kami, itu ada namanya fitur conditional order ya. Jadi Bapak Ibu bisa order, beli dan jual di harga berapa, saat kondisinya apa. Nah, itu salah satu unggulan di aplikasi baru di kami, namanya conditional order. Di mana menunya? Ada di menu order tiket biasa tadi. Contoh tadi saham SIDO. Nah, untuk merubah kategorinya menjadi conditional order, Bapak Ibu tinggal klik order kategori di bawah, pilih kemudian kondisional. Nah, nanti disetting di sini. Saya mau beli harga 600 sebanyak 3 lot misalkan. Setelah setting price dan lot, nah Bapak Ibu dan teman-teman setting kondisinya. Ada banyak di sini yang harus disetting. Saya contohkan di last equal 600. Nah, setelah inputkan price kemudian condition, Bapak Ibu tinggal setting sampai kapan order ini mau disimpan di sistem CGS. Misalnya saya untuk minggu ini saja sampai tanggal 22. Nah, artinya ini gimana? Saya mau beli saham SIDO muncul sebanyak 3 lot di harga 600, tidak kurang tidak lebih. Jika harganya menyentuh di harga 600 tidak kurang tidak lebih, maka dia akan diantrikan ke market, ke bursa. Gitu. Lalu bagaimana kalau misalkan pilih kondisinya last greater than or equal? Kalau last dan kemudian greater than or equal artinya saya mau beli saham SIDO muncul di harga 600 atau di atasnya. Ketika harganya menyentuh di harga 600 atau lebih besar dari 600, dia akan keantrikan di bursa. Match-nya di harga berapa maunya tergantung kondisi market, tapi sesuai yang diinputkan Bapak Ibu di sini. Ada nggak saat itu di harga 600 yang ngejual? Bapak Ibu maunya di harga 600 dan lebih dari di harga 600 baru diantrikan. Saat ini harganya tadi 700-an ya. Artinya kalau misalkan saya pasang itu langsung ke trigger. Tapi ada nggak yang ngejual di harga segini? Kalau nggak ada berarti nggak akan match. Itu Bapak Ibu. Lalu bagaimana kalau less than? Ya kebalik. Kalau kondisinya harganya menyentuh di harga 600 atau kurang dari 600, maka dia akan diantrikan ke market. Itu. Ini 3 kondisi yang Bapak Ibu harus pahami ya. Dan lebih lanjutnya Bapak Ibu bisa baca term and condition. Jadi sistem ini hanya mengartikan match atau enggaknya tidak 100%, karena balik lagi ke kondisi market saat itu. Kemudian ada lagi bid
ada lagi over. Nah, ini lebih lanjut, mungkin kita ada kelas edukasi juga di sesi khusus ya, Bapak Ibu bisa menjelaskan. Kalau misalkan Bapak Ibu mau lebih lanjut, bisa ikut di kelas edukasi dengan tim platform kami. Nah, kalau misalkan sudah diinputkan, nanti akan masuk ke menu conditional order dashboard. Misal sudah diinputkan, nah itu ada di conditional order dashboard. Kalau misalkan sudah masuk dan ternyata belum ke-trigger, nanti akan keterangannya masuk ke pending trigger. Di sebelah atas di sini kelihatan. Nah, apakah sudah ke-trigger atau enggak, nanti di menu ini, kalau sudah ke-trigger, nanti akan berubah katanya menjadi ke-trigger dan terlihat orderan Bapak Ibu yang sudah ke-trigger di bawah. Apakah sudah match atau masih open di menu ini, di chill order di bawah. Gitu. Baik, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu untuk di aplikasi baru, di aplikasi kami, khususnya untuk tiga platform ya, 3 channel, website, mobile tadi yang sudah saya jelaskan, yang terakhir yaitu versi desktop. Gitu. Nah, untuk menu-menu lainnya Bapak Ibu, nanti ketika membuka akun saham bisa explore secara mandiri, dan kalaupun misalkan ada pertanyaan bisa langsung WA ke tim CSO ataupun tim kami ya Bapak Ibu ya. Oke, apabila Bapak Ibu ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan atau chat di kolom Q&A. Oke. Baik, apabila tidak ada yang bertanya, mungkin untuk sesi kali ini saya cukupkan. Saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah join di sesi siang ini, dan kami mohon maaf juga apabila banyak kekurangan, dan saya pribadi maupun mewakili tadi rekan saya Mas Kevin, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Saya akhiri untuk sesi siang ini. Selamat siang Bapak Ibu, semoga sehat selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Selamat siang Bapak Ibu.